sahabat Ngopi with Mili, apa kabarnya? Salam sehat selalu. Di hari ini saya akan ngobrol-ngobrol pintar dengan Mesti Aryotejo. Seorang sahabat yang sudah lama sekali saya kenal, dan saya kenal pertama kalinya sebagai seorang pemain harpa yang indah, namun sekarang juga sudah menjadi seorang dokter anak dan sudah pindah dari rumah terus kemudian pindah ke hunian apartemen. Banyak sekali orang yang mengatakan dari tempat hunian yang lebih kecil mau ke rumah yang lebih besar. Namun yang ini sebaliknya, sudah dari rumah yang lebih besar kemudian mau tinggal di apartemen. Jadi saya ingin tahu rahasianya apa, gaya hidupnya seperti apa, dan kayak apa sih sebetulnya hidup di hunian apartemen itu, apalagi dengan 2 anak-anak balita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ngobrol dengan sang dokter Mesti Aryotejo. Halo Mesti, apa kabarnya? Long time no see, ini udah betul-betul lama sekali ya. Kita tidak jumpa. Halo, selamat sore Bu Mili. Kabar baik. Semoga Bu Mili juga baik, sehat ya Bu. Baik, dan zaman sekarang kalau udah sehat aja itu udah sangat betul-betul bersyukur sekali ya. Iya, betul sekali. Itu udah anugerah dan semoga terlindungi selalu ya Bu ya, keluarga Ibu. Iya, sama-sama ya. Sama-sama. Apalagi sekarang, aduh, berita-berita yang hoax sana sini juga, ya kan? Iya, betul sekali. Buat kita tuh tambah resah gitu. Iya. Apa kabarnya belakangan ini, kesibukannya apa aja nih? Kabar baik Bu Mili, udah lama juga ya nggak foto tatler. Biasanya tiap tahun dulu, inget banget dari aku 18 tahun sampai udah terakhir kayaknya pas aku hamil anak pertama tuh, jadi udah 3 tahun yang lalu sepertinya. Sekarang aku lebih sibuk memang tentunya sebagai istri dan ibu ya. Aku saat ini kebetulan anak-anakku masih kecil banget tuh, kayak kelihatan foto di belakang, masih 3 tahun, yang satu masih satunya 3 tahun, yang satu masih 1 tahun 3 bulan gitu. Jadi memang lagi benar-benar golden age-nya Bu. Jadi aku memilih memang hands on langsung gitu. Kebetulan yang kakaknya nggak ada babysitter, jadi aku megang full time, sambil aku juga tetap praktek. Dan saat ini sih praktek sebagai dokter spesialis anaknya masih telemedicine selama PPKM. Kemudian aku juga baru mengembangkan satu platform ya, ekosistem gitu, tentang tumbuh kembang dan kesehatan anak, namanya Tentang Anak. Tentang anak. Jadi saat ini sih kami dengan engagement yang paling tinggi se-Indonesia gitu untuk parenting. Jadi ya mungkin karena pandemi juga, antusiasme orang tua terkait parenting juga lebih terbentuk, bahwa mereka memang sekarang pandemi ini orang tua ditugaskan menjadi orang tua yang seutuhnya gitu ya Bu Mili ya. Karena harus dampingin anak sekolah dan lain-lain. Dan bukan cuma begitu, orang tua juga sekarang harus mengerti sedikit ilmu kedokteran ya, Dokter Mesti. Iya, betul sekali. Karena kan kita nggak mau ya, maksudnya ke rumah sakit untuk sesuatu yang memang nggak urgent gitu. Betul. Jadi bagaimana penting untuk orang tua menjaga keluarganya tetap sehat. Iya. Terus kemarin ada teman bilang, oh nanti kita sama-sama yuk, kita ngeteh atau ngopi bareng yuk sama Dokter Mesti yuk, yang sekarang berkediaman di Verde tuh. Oh, iya, kapan-kapan kesini dong Bu Mili. Mau sekali. Dan itu Verde tuh betul-betul menurut saya tuh satu hunian yang sangat dekat dan sangat akrab dengan segala macam yang bentuknya natural gitu. Iya. Alami sekali, banyak gardennya. Kali waktu kesana kayaknya betah gitu. Iya, memang di sini nyaman sekali sih. Saya bersyukur banget memang bisa tinggal di Verde, kemudian bertemu dengan para karyawannya juga yang sangat ramah-ramah dan hangat. Jadi suasana di sini tuh sangat hangat gitu, dan kekeluargaan. Dan kebetulan memang saya baru pindah ke sini pas banget awal pandemi itu terjadi gitu. Dan yang saya syukuri di sini kan double air filtration-nya ya, double air filtration di sini. Jadi kerasa banget setiap napas tuh
nyaman gitu. Dan Agak. percaya nggak percaya, memang sampai saat ini seluruh keluarga dan asisten di rumah juga belum pernah ada yang flu gitu, batuk pilek, demam gitu. Jadi memang kualitas udaranya tuh terjaga baik sekali, dan ya banyak banget deh fasilitas lainnya juga menyenangkan. Jadi kapan-kapan Bu Mili harus kesini. Saya mau dong, apalagi satu statement dari seorang dokter yang menyatakan bahwa kualitas udaranya indoor itu begitu bagus ya. Iya betul. Ada double filtration system. Iya, karena kemampuan menyaringnya itu benar sampai 99% partikel 2,5. Ya. Berarti udara indoor di dalam Verde 2 itu jauh lebih bagus daripada udara Jakarta pada umumnya, saya kira. Iya, sebenarnya bisa dibilang begitu ya, karena kalau tidak salah itu syarat dari WHO itu di bawah 30, dan itu tercapai di Verde 2 ketika kita menggunakan indikator untuk melihat kebersihan udaranya. Iya, itu kan kalau living indoor di Verde 2, tapi ya. Bagaimana keadaan outdoornya? Ada fasilitas apa aja di sana? Outdoornya juga di sini menyenangkan sekali Bu. Lengkap dengan jogging track, dan yang specialnya juga tuh jogging tracknya tuh padded gitu. Jadi ketika anak jatuh tuh nggak keras gitu, nyaman dan aman untuk kita misalnya berlari, itu sangat nyaman sekali. Kemudian rindang juga, jadi walaupun siang-siang kita outdoor tuh kerasanya sejuk, nyaman. Terus kayaknya memang well design gitu, jadi udara tuh kayaknya mengalir terus gitu. Jadi rasanya sejuk aja walaupun mau siang-siang sekalipun. Kemudian ada tempat pilates juga, ada gymnya juga sangat lengkap sekali fasilitasnya, dan yang menarik juga untuk anak-anak ada theater room-nya. Jadi kita bisa walaupun pandemi gitu ya ada fasilitas seperti bioskop gitu, tinggal bawa popcorn sendiri. Oh wow. Tapi sekarang dengan keadaan pandemi gini, prokesnya bagaimana di sana? Oh, di sini ketat sekali Bu. Bahkan kita itu kalau mau berenang itu harus appointment 1 hari sebelumnya, dan Ya, maksimal iya betul, maksimal itu hanya 2 orang yang berenang. Kemudian kalau masker udah pasti lah ya, itu kalau nggak pakai langsung banget ditegur gitu. Kemudian juga di sini ada satgas COVID-nya juga gitu, jadi perhatiin kalau ada yang nggak taat protokol. Terus selain itu ruangan-ruangan yang kecil saat awal PPKM tuh benar ditutup, kayak gym itu benar ditutup. Kemudian fungsi ballroom juga ditutup sampai saat ini. Jadi memastikan memang semua aman, dan semua tamu juga harus ada reportnya dengan baik. Jadi nggak sembarang orang juga bisa masuk. Dan saya rasa di sini benar-benar mementingkan kenyamanan penghuni ya. Jadi misalnya pun saya ada kerjaan atau apapun gitu, ada orang datang, itu benar-benar dibatasi berapa jumlah orangnya gitu, dan ya sangat nyaman ya. Dan karena ketat pun walaupun kadang juga agak cukup sulit, tapi itu membuat kita jadi nyaman. Oh ternyata berarti ini diaplikasikan ke semua orang gitu. Tapi memang zaman dulu kan semua orang waktu di generasi saya waktu baru selesai sekolah, terus kemudian keluarga, semua berinspirasi sekali untuk tinggal di rumah ya, jadi landed home gitu. Tapi setelah anak-anak kita besar dan kemudian kehidupan sendiri dan sudah menikah misalnya, sekarang rasanya saya merasakan hunian apartemen itu adalah suatu yang sangat make sense gitu. Karena enak kan, kita di sana semua fasilitasnya ada, semuanya jelas, dan kita nggak usah mikir lagi satpam, security lah, terus mau olahraga tinggal turun, iya kan? Iya betul sekali. Trennya sebentar lagi akan kembali dari rumah. Mereka mau kemudian masuk ke apartemen, tapi tentu apartemen yang pilih-pilih ya, yang bagus, artinya yang betul-betul memikirkan kesejahteraan dari tenannya, dari orang-orang yang tinggal di sana. Iya. Setuju banget sih. Apalagi mungkin generasi saya terutama ya, yang sekarang saat ini sedang di usia produktif, sepertinya kan memang kita disebut generasi milenial ya, yang memang kecenderungannya itu ingin bekerjanya efektif, efisien, semua serba cepat gitu. Jadi saya rasa tinggal di apartemen itu membuat semua juga lebih efisien gitu. Kayak misalnya ada yang rusak, tinggal
service ke bawah, tinggal panggil seperti itu. Jadi untuk maintenance juga nggak memusingkan gitu, dan semua fasilitas juga bisa langsung dicapai. Bahkan yang paling menarik buat saya di sini tadi malah saya lupa sebut adalah cubicle-nya. Jadi di bawah itu ada cubicle kecil kayak business room gitu untuk kita fokus bekerja gitu. Kalau di atas kan apalagi WFH ini ya ada anak-anak gitu. Jadi saya kerja setengah-setengah mikirin anak main sama saya mikirin kerjaan. Jadi saya lebih berkomitmen kayak oke, pokoknya jam 1 siang sampai 4 sore itu waktunya saya bekerja. Jadi saya ke bawah tuh biasanya setiap hari. Jadi orang-orang udah akrab banget, Mesty pasti ada di cubicle bawah. Nah itu very well thought banget sama Sergey. Begitu juga dengan fasilitas yang lain, ada 25 lebih fasilitas yang setara dengan hotel bintang 5. Tapi menurut saya bukan tadi mengatakan mengenai generasi milenial, saya pikir sangat masuk akal untuk segala generasi, dan terutama untuk yang misalnya seperti saya, karena anak saya kan sudah besar ya. Oh iya. Akhirnya kita empty nest gitu sendirian. Gitu. Oh iya. Dan kemudian ada stres-stres kalau misalnya yang ini bocor lah, kalau misalnya ada listriknya gini lah. Saya kemudian juga mulai merindukan sepertinya kualitas hidup kita itu naik beberapa kali lipat kalau tidak ada stres-stres yang memikirkan operational, terus ke rumah tanggaan, karena semua kan sudah dipikirkan oleh tim manajemen Verde gitu ya. Iya, saya setuju banget Bu Mili. Itu juga yang dirasakan oleh papa mama saya. Mereka juga tinggal di apartemen, dan ya untuk meminimalisir stres, kemudian decision fatigue itu sendiri ya, dan emptiness syndrome juga cukup luasnya cukup, kemudian tapi tetap masih terasa hangat gitu. Jadi memang nyaman sekali sih menurut kami tinggal di apartemen, dan kalau saya bilang ke Verde gitu, we cannot ask for more, kayak sangat-sangat bersyukur dan happy sekali dengan semua yang ada di sini. Terus kalau dengan hubungan antar sesama tetangga misalnya, atau tenant sebelah itu seperti apa sih kalau misalnya di Verde itu? Kalau di Verde ya kebetulan karena memang sedang pandemi gitu ya, dan mungkin ada beberapa yang seperti keluarga saya yang memang rutin ke bawah outdoor setiap pagi atau setiap sore, yang memang kita rutin bertemu tapi tetap tentunya jaga jarak gitu. Tapi semuanya ramah, dan kita juga ya sempat berkenalan semua gitu. Jadi ya sangat nyaman lah, dan semuanya juga yang membuat nyaman, semuanya juga tertib protokolnya itu sih. Iya, jadi protokol kesehatan itu kelihatannya suatu hal yang nggak boleh tawar-tawar di sana ya. Iya, betul sekali, dan semuanya cukup mengerti itu. Bahkan para pegawai atau pekerjanya pun lebih sangat ketat sekali dengan double mask-nya gitu. Jadi kami pun merasa sangat nyaman. Nah, saya ingin mendapatkan satu feel gitu ya. Kan zaman sekarang kan semuanya banyak sekali orang memesan makanan minuman dari ojol gitu kan. Iya. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya tinggalnya di lantai 8, berapa tahun, lantai 10 misalnya. Kayak gimana sih? Oh, kalau itu sangat ketat sekali Bu Mili. Memang tidak bisa dipungkiri ya hiburan kita selama PPKM ini kan good food gitu. Tapi gimana caranya ya pakai ojol misalnya. Tapi kalau di sini memang sangat ketat sekali, semuanya dari luar, misalnya ojolnya di luar, kemudian mereka hanya menitipkan di bagian penerimanya di gate, di timekeeper di basement gitu. Jadi nanti dari pihak unit kami yang akan mengambil ke bawah, jadi nggak bertemu gitu. Jadi semua dikumpulkan di satu tempat, kemudian kami tinggal mengambil. Atau biasanya kalau cukup sabar ya di lobby gitu. Jadi ya sangat terbantu sekali, dan ya merasa aman. Nah kalau misalnya sekarang ada yang ulang tahun di dalam keluarga, misalnya Mesty ulang tahun, Iya. Pasti dong mau sedikit merayakan ya, sedikit lah dengan keluarga dekat, mungkin dengan ayah ibu, mungkin dengan kakak adik, ponakan dan sebagainya. Kan mungkin di hunian apartemen kan agak terbatas kan tempatnya untuk sedikit ya kumpul-kumpul. Apakah di Verde itu ada satu tempat yang bisa mengakomodasi
pertemuan Oh, begini? ya, ya. Tentunya di masa PPKM ini lebih ketat ya. Seperti contohnya kemarin anak saya itu baru ulang tahun yang ketiga dan kami mau ke playroom aja waktu itu tidak diizinkan karena waktu itu kasusnya sedang peak-peaknya. Bahkan hanya satu unit ini nih mau ke playroom nggak bisa, ditutup gitu. Di satu sisi kami sangat menghormati bahwa oke, berarti komitmennya untuk menjaga semua keluarga Giverge itu sangat tinggi. Nah, tetapi waktu sebelum PPKM ini ketika memang sudah ada kelonggaran-kelonggaran, Giverge ini sangat memfasilitasi sekali tentunya dengan membatasi. Misalnya kalau nggak salah, kalau mau di outdoor, di bagian poolnya itu sekitar 5 orang maksimal gitu, termasuk tamu. Tapi kalau misalnya kita mau mengadakannya di Sky Lounge, di sini juga ada Sky Lounge itu. Sky Lounge, ya, Sky Lounge itu di lantai 39, rooftop gitu. Jadi waktu itu aku bikin suamiku ulang tahun di situ, surprise karena lagi pandemi dan kita nggak pernah sama sekali dine out. Jadi aku benar-benar bikinin kayak fine dining karena itu sesuatu ya udah langka banget ya di era khusus di pandemi ini, spesial, dan itu sangat difasilitasi oleh tim Verge itu semuanya sangat ngebantu banget untuk aku bisa surprisein suami berdua dan itu pemandangannya indah banget pas malam-malam semua lampu kota gitu. Tapi kalaupun nggak hanya berdua, di atas itu bisa sampai 15. Tetapi kayaknya pas PPKM ini tentunya lebih ketat lagi ya. Terus ya ini mungkin pertanyaan yang banyak nih semua teman-teman suka nanya. Kalau orang dari tinggal di hunian rumah sebelumnya, kemudian mau pindah ke Verde, ya. Itu kan banyak tuh barang-barang yang ada di rumah, dari furniture lah, tetek bengek, segala macam yang mau dibawa masuk ke hunian apartemen kita di Verde. Manajemen bawanya itu gimana ya? Barangnya kan banyak kan? Ya. Mungkin sekarang udah pada lebih familiar dengan kata declutter ya. Maksudnya, untuk aku pribadi sih kami sangat mengedepankan hanya menggunakan barang-barang yang memang esensial gitu. Jadi memang lebih terlatih lebih minimalis gitu. Karena kan barang itu kalau kita rasa juga ada energinya. Semakin rumah kelihatan berantakan, banyak yang menumpuk, itu tentunya nggak enak juga gitu feel-nya. Jadi enaknya kalau dari rumah memang pindah ke apartemen, bawa memang yang perlu dibawa aja. Dan sebenarnya kayak Verge pun juga menyediakan yang udah furnished juga, jadi bisa bawa badan gitu. Tinggal bawa baju kayak pindah ke hotel gitu. Ya itu sih menyenangkannya. Dan kalau aku sih pribadi memang selalu menjaga unit aku atau rumah aku itu tidak penuh barang. Jadi secara rutin misalnya 3 bulan sekali aku melakukan declutter. Jadi barang-barang yang udah nggak kepakai atau tidak benar-benar butuh memang kita bisa sumbangkan misalnya, atau bisa kita rolling atau berikan ke yang lain. Kalau kebersihan tuh bagaimana? Kebersihan unit kita sendiri, apakah itu tanggung jawab kita atau manajemen Verde yang juga akan membantu atau gimana? Ya. Kalau dibutuhkan mereka sangat membantu, tapi tentunya kalau kebersihan unit sih memang untuk sehari-hari memang kita ya gitu. Kecuali misalnya ada kulkasnya tiba-tiba rusak gitu, atau tiba-tiba pintunya ada yang nggak bisa tertutup atau AC ada masalah, itu secara instan paling sejam 2 jam tuh tim udah datang gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk maintenance di sini dan menjaga kebersihan. Dan mereka sangat ketat juga tuh. Jadi misalnya di luar unit gitu tiba-tiba ada sepatu aja nongol gitu di lorong, itu benar langsung di WhatsApp kayak tolong Bu, maaf ini sepatunya atau barangnya di luar, tolong lebih dirapikan atau apa gitu. Jadi mereka sangat ketat juga gitu dan kita juga sangat menghargai. Ada berapa orang jumlahnya hunian Verde itu misalnya kira-kira? Waduh, saya nggak tahu tuh Bu Mili, mungkin harus tanya ke tim Verde itu ada berapa. Tetapi yang saya rasakan, kadang kalau saya berkunjung ke apartemen itu tuh suka sangat packed ya. Dan di sini menurut saya, apalagi di masa pandemi ini, sangat nyaman. Aduh, ini ada klub numpang lewat, dia baru bangun tidur sore, ini masih ngantuk. Iya, halo. Ini umur berapa?
Ini 3 tahun baru bangun, tadi tidurnya sama aku, terus aku tinggal, terus ini kebangun keluar. Kalian Mesti di-enjoy. Timing yang seperti ini harus di-enjoy. Bunda sedang kerja, kalian mau digendong Bunda? Ya sini, oke. Iya, jadi kalian mau say hi dulu? Nggak mau. Oh belum mau, iya masih mau Tidur. iya baru bangun bang. Oh, it's okay. Iya, jadi kalau di sini ya tadi walaupun kalau misalnya aku bandingkan gitu dengan ke tempat lain memang sangat padat sekali gitu, kayak misalnya kita outdoor jadinya apalagi pandemi ya suka takut gitu rame banget. Kalau di sini intinya untuk kita menjaga physical distancing gitu untuk mencapai 2 meter selalu terjaga gitu. Itu yang membuat nyaman sekali di sini. Walaupun pandemi kita tetap nyaman untuk turun ke bawah, untuk aktivitas outdoor atau aktivitas ke luar. Dan ternyata hunian apartemen Verde ini sangat cocok untuk lingkungan yang cocok untuk anak-anak ya. Iya betul, apalagi dan di sini pun sangat mengedepankan bahwa anak itu aktivitas itu bukan memberikan mainan yang berlebihan atau alat yang terlalu berlebih gitu. Jadi memang lebih menunjang untuk anak-anak tuh bergerak aktif, berlari, terus ada juga taman yang agak berbukit-bukit, jadi mereka bisa menanjak, bisa turun gitu, bisa main di rumput yang sangat bersih. Jadi kan sekarang juga lagi ngetren banget untuk sensory play, misalnya anak tuh harus nyeker, harus jalan menapak di rumput, itu jadi sesuatu yang mudah sekali dilakukan di sini. Jadi aku merasa bersyukur sekali karena perkembangan anak-anakku juga sangat didukung dengan segala fasilitas yang ada di sini. Terutama untuk outdoor ya, itu kan sesuatu yang memang sangat langka sekali ya dan privilege banget untuk bisa didapatkan di masa ini, dan itu sangat didapatkan sekali di Verde. Bahkan kolamnya pun dipisahkan yang anak dan dewasa, jadi sangat aman gitu. Saya dengar Verde itu pet friendly ya. Oh iya betul. Nah iya pet friendly juga. Jadi anak-anak juga seneng tuh walaupun kita nggak punya gitu di sini. Punya sih ikan, ikan sama kura-kura gitu. Tapi ketika ke bawah ada yang lagi bawa anjingnya. Jadi anak saya bisa liatin gitu. Terus iya sesimpel kayak tiap pagi kan kita selalu outdoor tuh jam 7 pagi sampai 8 pagi. Kita tuh pakai aplikasi insect identifier gitu. Jadi misalnya ke taman gitu kita ketemu serangga, kita foto, oh ternyata serangganya namanya lovebox gitu. Jadi anak-anak tuh belajar banyak sekali di sini gitu. Sesimpel misalnya ketemu semut, oh iya itu semut gitu di bawah. Jadi ya experience-nya menarik sekali, banyak burung-burung terbang gitu. Jadi sangat membantu optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Iya sih. Tapi tadi kan katanya Mesti di sana ada working place ya, working pots ya. Jadi working pots ya, satu-satu gitu ya. Iya. Ada masanya dari jam 1 sampai jam 4 Mesti di situ. Ya. Ini lagi ngutak-ngutik ada apps yang baru kan, aplikasi baru WeCare. Kalau WeCare justru sebenarnya itu sudah lebih lama ya, dari 2015 WeCare udah ada. Memang aku salah satu co-founder ya Bu Mili, dan sampai sekarang juga masih terus berkembang. Ya memang di pandemi ini kebetulan memang perkembangan kami mencapai 20 kali lipat ya dibanding sebelum pandemi, karena memang ya banyak masyarakat yang membutuhkan dan juga banyak masyarakat yang lebih aware, ternyata banyak orang yang butuh dibantu gitu. Jadi memang WeCare ini juga salah satu. Bentar Bu, aku kasih anakku dulu ya. Iya, silakan. Udah sih. Mungkin kita terusin lagi, saya ulang pertanyaannya. Boleh Bu Mili. Ya, Mesti kan di Verde itu kan ada working pots itu tadi ya, yang jadi ada space di mana kita tuh bisa bekerja dengan tenang gitu ya. Nah, dari jam 1 sampai jam 4 kan Mesti bekerja di salah satu working pots itu. Ya. Pasti lagi bekerja mengenai WeCare.id.
Memang WeCare.id itu salah satu yang aku kerjakan bersama teman-teman, tetapi mungkin porsiku lebih kecil sih saat ini, walaupun memang aku salah satu co-founder. Kami di masa pandemi ini terutama memang aktif mengidentifikasi masalah apa yang ada terkait kesehatan yang bisa kami bantu dengan WeCare.id yang memang sebuah crowdfunding platform gitu, jadi menggalang dana gitu. Kebetulan waktu awal pandemi kami cukup cepat mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan akan APD waktu itu, dan kami pikir kami bisa mendata dengan cepat karena network yang cukup luas, kemudian juga membangun partnership dengan cepat. Jadi waktu itu kami yang awalnya hanya crowdfunding platform akhirnya berkembang menjadi logistik hub juga, menjadi gudang juga, pengiriman APD, kemudian sekarang pengiriman oksigen juga sampai ribuan sampai bertonton gitu untuk fasilitas kesehatan seluruh Indonesia. Akhirnya kami juga sekitar 3.000 fasilitas kesehatan di Indonesia yang memang merasakan dampak dari masyarakat melalui WeCare.id. Oh, luar biasa ya. Itu makes a difference loh itu. Ada ya. Oksigen segala Amin. yang luar biasa kan. Memang karena kan semua ini butuh kerja cepat ya. Kalau kita memang hanya mengharapkan ke pemerintah, menunggu bantuan pemerintah, banyak waktu yang terbuang, dan ini kan memang kita bekerja dengan waktu ya. Jadi sebisa mungkin apapun yang bisa dilakukan secara cepat kita berusaha lebih cepat. Apapun yang bisa dilakukan kita lakukan aja. Nah, saya ingat sekali pertama kali kita ketemu, saya melihat Mesty dan terkagum-kagum itu karena memainkan harpa. Ya. Pemusik lah, ya kan? Nah, kalau tinggal di hunian di apartemen, apakah bisa berlatih harpa dan kemudian tetangga yang sebelahnya nggak kemudian jadi ikut terlena gitu atau? Bisa banget Bu, latihan harpa, latihan piano, latihan flute, kayaknya sih sampai sekarang belum ada yang komplain ya. Soalnya indah. Malah mungkin tetangganya seneng, aduh kapan dia latihan lagi. Iya, amin. Ya, cuman ya memang frekuensi saya latihan sudah jauh sekali berkurang ya, apalagi setelah ada anak gitu. Sekalinya main piano, mainnya lagu Baby Shark gitu, Wheels on the Bus gitu. Ya jadi setiap saya mau main klasik, misalnya tiba-tiba datang, jadi lumayan putus gitu. Dan untuk bermain klasik kan cukup demanding ya untuk latihannya, kemudian untuk perform, jadi memang ya cukup sudah di prioritas bawah gitu, jadi lebih kalau sempat main. Iya, seneng ya. Tapi masih ya, sebagai musisi tuh jangan ditinggal. Ya sebagai hobi jatuhnya sekarang ya Bu ya. Tapi kalau untuk perform mungkin masih, tapi biasanya kayak bulan Agustus ini ada performance online juga, tapi mungkin persiapannya tuh udah lumayan jauh hari gitu, jadi memang bisa dipersiapkan matang. Karena kan kalau musisi itu kalau kita nggak latihan sebentar mungkin hanya kita yang tahu tapi mainnya nggak nyaman. Tapi kalau kita nggak latihan lama, orang yang denger pasti akan ngeh juga gitu. Jadi ya makin nggak nyaman lagi. Pastinya. Nah, last but not least, untuk keluarga muda seperti Dr. Mesty ini dengan dua putra-putri ya, dengan putra semua. Dua putra, keluarga muda, berapa bedroom apartemennya di Verde ini? Di sini ada 3 bedroom kami, kemudian ada 3 bathroom juga, sama ada 1 di belakang. Nyaman sih, karena kan kalau yang baby masih co-sharing kamar sama kami gitu, dia ada baby crib-nya, yang kakaknya yang 3 tahun udah 1 kamar sendiri, yang satunya jadi ruang kerja atau playroom gitu. Jadi room, dan kemudian untuk bekerja karena ada working pot juga ya di bawah. Ya working pot, kalau saya biasanya di working pot, tapi bapaknya biasanya barengan anak-anak main, bapaknya di meja kerja, bisa dia. Jaga mereka juga ya. Iya, sambil lihat-lihat, memantau gitu. Jadi 3 bedroom ini berapa luasnya kalau biasanya di Verde? Berapa ya luasnya? Nggak tahu aku Bu, berapa ya kira-kira? Saya bisa jawab. Ya, luasnya adalah
sangat cukup luas untuk mengakomodasi Iya, keluarga dengan 2 anak kecil. luas sekali. Di sini luasnya 210 square meter nih. Dapat bocoran. 10 square meter itu besar Iya. loh. Sangat besar. Besar loh itu. Sangat-sangat besar. Space Iya. ya, space-nya banyak ya. Oh iya, memang nyaman sekali sih di sini. Memang so far, ya tentunya kan sebelum kita kesini kita due diligence dulu ya, apalagi suami saya gitu kan sangat detail sekali untuk lihat-lihat apartemen. Kita udah lihat beberapa banyak lah. Tapi menurut saya kami berani bilang memang ini yang menjadi favorit kami, pilihan kami, dan kayaknya belum ada kompetitor menurut kami juga. Jadi memang di sini udah paling nyaman. Bahkan bapak ibu saya juga mengakui. Surprise, 210 meter persegi untuk 2 bedroom, 3 bedroom. 3 bedroom. Itu Ya. besar ya. Ya. Ya, sangat luas. Pastinya anak-anak juga seneng tuh lari-lari. Iya, udah lari-lari di sini udah kita pakai cone olahraga itu udah lompat-lompat, diarahin lompat-lompat, bahkan kadang main sepeda juga di dalam sini gitu. Ya. Ya, nextnya saya mau staycation deh di sana. Iya, harus banget Bu Mili. Di sini juga Ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh bareng ya. ayo, di bawah tuh ada tempat memang untuk ngopi-ngopi gitu. Jadi memang disediakan tempat untuk event kita kalau punya dining event gitu. Jadi misalnya manggil chef dari luar udah ada tempatnya. Jadi kita nggak usah pusing. Jadi kalau ada tamu pun kita bisa di situ gitu, nggak usah harus naik ke unit. Kan kadang juga merasa nggak nyaman ya kalau semua orang naik ke unit. Jadi bisa di dining room, private dining di situ. Jadi total privacy banget ya. Yes. Terus kita terima tamu tuh di bawah gitu, ada spesial ruangannya sendiri ya. Betul, ada meeting room, kemudian ada playroom, bahkan ada cigar room juga untuk para bapak-bapak. Ada apa lagi ya? Banyak, semua ada deh mau apa. Fasilitasnya lengkap banget ya. Iya, lengkap banget. Yang memang amazing juga sih sampai alat pilates reformer tuh ada. Jadi itu amazing. Iya. Oke. Seneng banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you, Bu Mili. Pokoknya nextnya nanti saya mau staycation di Verde. Terus kemudian saya akan ketok-ketok unitnya, ketok-ketok itu gitu ya. Terus kita ngeteh ngopi bareng ya. Boleh banget Bu Mili, jangan lupa nanti kontak-kontak aku aja kalau kapan kesini, nanti aku mainin harpa juga deh buat Bu Mili. Sambil kita ngeteh-ngeteh lumayan ada bunyi harpa. Oh, kita duet. Jadi, oh iya benar. Mesti harpa, saya main piano. Oh iya, keren banget tuh, luar biasa. Bener loh, nanti aku mau dengar juga Bu Mili main piano, pasti jago banget. Ya, hobi juga. Iya. Banyak latihan tapi it's only a hobby sekarang ini. Iya, tapi memang penting sekali sih, anakku juga aku encourage banget untuk main musik, karena memang dari perkembangan banyak sekali domain perkembangan itu yang memang terasah melalui bermain musik, dan itu udah studinya udah banyak banget. Iya betul, IQ mereka katanya jauh lebih tinggi apabila bisa menggunakan alat musik daripada Iya, betul. Begitu juga dengan emosional mereka juga lebih terlatih ya, karena kan lebih menggunakan rasa gitu. Dan disiplin juga, karena kan kalau kita mau bisa main lagu, kita harus disiplin latihan gitu. Ya. Ada usaha, ada hasilnya. Iya. Dan juga parenting langsung hands on kepada mereka juga menaikkan IQ anak itu. Iya, itu tidak dipungkiri lagi. Terutama juga sekarang udah banyak studi peran ayah itu penting sekali juga. Ayah yang lebih involved di perkembangan anak, anaknya memiliki kemampuan untuk meregulasi emosi lebih baik dan kemampuan kognitifnya juga lebih baik. Wow. Ya, ini semoga ini menjadi satu pesan yang parenting yang sangat penting ya. Iya, betul. Parents dimanapun berada, bahwa sangat penting peran dari ayah dan ibu secara langsung terhadap anak-anak itu sendiri. Ada lagi Bu Mili yang penting, satu lagi, bahwa studi menunjukkan ibu atau orang tua yang berharap menjadi orang tua yang sempurna itu risiko untuk mengalami burnout atau gangguan kecemasan atau depresi lebih tinggi. Jadi nggak perlu ibu-ibu, kita harus lebih belajar menerima anak kita dan menerima diri kita ya Bu, apalagi di masa seperti ini. Setuju banget.
No more tiger moms. Yes, exactly. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi role model yang baik untuk anak-anak kita, karena mereka lebih belajar dari apa yang kita lakukan dibanding katakan atau kita harapkan dari mereka. Betul sekali. Oke, baik Mesti, kalau gitu terima kasih banyak loh untuk waktunya. Terima kasih. Ada si adik tadi yang lari-lari, kita bisa ngobrol asik. Iya, terima kasih banyak Bu Mili atas ngobrol-ngobrol sorenya hari ini. Iya, Semoga kita bisa bertemu ya. Ya, semoga ya di Verde ya. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Sehat selalu. Sehat selalu, salam sehat. Salam sehat, bye. Bye.